الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتفهم والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى بقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك علم لنا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunnah atas karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin al-muhtaramin ma'asyar al-fudala wal-qurama wa ma'asyar al-'izzah al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau keistiqamahan. Dan juga ibu bapa hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Nurul Jannah, insyaallah semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa bersalawat dan menyampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah dan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali malam hari ini kita bisa duduk di Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah yang bertepatan malam hari ini dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Ini 1442 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu dan amal kita, Allah tambah keberkahan kita, dan semoga Allah tambah keistiqamahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti kumpulkan kita di akhirat dengan para ulama, para awliya, para syuhada, para salihin, para anbiya wal mursalin. Semoga Allah kumpulkan kita nanti dengan baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapa hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, awalnya tadi saya ingin meneruskan pelajaran minggu lalu dan terus kemudian mengambil satu bahagian daripada peristiwa hijrah yang ada kaitannya dengan pelajaran kita. Cuma karena mengingat waktu, jadi atau gini nih, kalau misalnya malam ini agak lama boleh nggak? Benar? Dan berarti kita baca ya, kita teruskan pelajaran minggu lalu. Nanti kaitannya dengan peristiwa hijrah ada. Ini pelajaran materinya sangat menarik ini. Ya. Nah, kita sambung dulu pelajaran, kemudian kita sambung pelajaran minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'ala wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ila an qala wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berkata musannif bahwa minggu yang lalu bahan bakunya syukur itu adalah ada
Bahan bakunya syukur ada tiga. Yang pertama kata musannif yakni ilmu. Engkau mengetahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala dan tiada daripada yang lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan pada atau di dalam hatimu pada segala kelakuan atau perbuatanmu, ya. Jadi tidak akan bisa orang syukur kepada Allah kalau tidak lengkap tiga hal ini. Yang pertama kita sudah bahas minggu lalu bahwa kita harus paham dan mengetahui dan merasakan di dalam hati kita bahwasanya yang menjadikan nikmat itu hanyalah Allah. Selain daripada Allah tidak bisa menjadikan. Arti tidak bisa minggu lalu tidak memastikan. Seperti apapun sempurnanya ikhtiar, maka kepastian datangnya nikmat tidak bisa dipastikan. Ya, minggu lalu sudah kita bahas panjang lebar. Orang sekalipun berobat ke rumah sakit yang paling bagus, dokter yang paling hebat, obat yang paling mahal, pastilah sembuh. Tidak pas, berarti dokter tidak memastikan kesembuhan. Obat tidak bisa memastikan kesembuhan. Rumah sakit yang mahal tidak menjamin atau memastikan kesembuhan. Kesimpulannya karena semua-muanya tidak bisa memastikan, artinya tidak bisa menjadikan sembuh. Sembuh adalah nikmat. Jadi selain Allah tidak bisa menjadikan nikmat. Yang bisa memastikan adalah kehendak Allah. Ya mudah-mudahan masih ingat pelajaran minggu lalu. Kalau nggak ingat susah. Ya. Nah, ini yang tadi itu, yang kemudian bahwa tidak ada selain Allah atau sesuatu selain Allah tidak bisa menjadikan nikmat. Yang mampu menjadikan nikmat adalah Allah, yaitu kehendak Allah. Ini namanya akidah. Ini namanya tauhid. Ini namanya kemudian keyakinan atau i'tiqad. Jadi apa itu akidah? Apa itu i'tiqad? Kesimpulan yang kita yakini di dalam hati kita yang tidak akan berubah itu dinamakan i'tiqad atau akidah atau keyakinan atau tauhid. Maka tauhid kita kepada Allah, i'tiqad kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kesimpulannya diantaranya yang mampu menjadikan nikmat hanyalah, maka itu harus ditanam di dalam hati, itu harus ditancapkan di dalam hati, itu harus diyakini di dalam hati benar-benar, karena itu adalah akidah, itu adalah Bila sampai orang meyakini di dalam hatinya, misalnya dokter itu mampu menyembuhkan, dokter itu bisa memastikan kesembuhan, maka orang itu cacat dari sisi akidah. Orang itu cacat dari segi i'tiqad. Ya. Bila orang meyakini bahwa usahanya, dagangannya, atau pekerjaannya, atau pabriknya, atau kantornya yang bisa ngasih dia rezeki, maka dia cacat dari sisi akidah. Karena keyakinan tauhid yang benar adalah kita meyakini yang mampu menjadikan nikmat hanya Allah. Arti menjadikan adalah memastikan. Ini keyakinan, ini akidah. Itu sudah kita bahas panjang lebar minggu lalu. Nah sekarang malam ini sambungannya begini. Karena kita sudah paham bahwa
keyakinan kita, i'tiqad kita, akidah kita, tauhid kita, yang lain dari Allah tidak bisa menjadikan nikmat. Perusahaan nggak bisa menjadikan rezeki, dagangan nggak bisa menjadikan rezeki, apalagi dokter nggak bisa menjadikan sembuh dan lain-lain sebagainya. Pokoknya selain Allah. Kenapa jadi selain Allah tidak bisa menjadikan rezeki? Karena selain Allah namanya makhluk. Kenapa jadi Allah yang bisa menjadikan nikmat? Karena Allah adalah Khalik atau Allah Tuhan. Karena Allah Tuhan, maka kemudian Allah sajalah yang bisa menjadikan nikmat. Sesuatu selain Allah namanya makhluk. Karena makhluk tidak bisa menjadikan nikmat. Maka kalau makhluk berkeyakinan makhluk juga yang bisa menjadikan nikmat, berarti ia belum benar bertuhankan. Kita makhluk gak? Makhluk. Tapi kita berkeyakinan yang memberi hidup kita itu karena kita kerja di perusahaan ini. Perusahaan makhluk gak? Bosnya makhluk gak? Berarti kita makhluk. Hati kita beriktikat bahwa kalau kemudian gak kerja di situ, kita gak mungkin bisa hidup. Berarti makhluk meyakini makhluk. Pantaskah dia kemudian mengatakan Tuhannya Allah? Nah, artinya yang pertama, salah satu buktinya bahwa benar kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, atau kita benar-benar berakidah la ilaha, maknanya diantaranya adalah la mun'ima illallah, tidak ada yang bisa menjadikan nikmat selain Allah. Itu yang pertama. Ya, ingat, makna diantara makna kita benar keyakinan, i'tiqad kita, akidah kita, la ilaha illallah, tidak ada yang kita sembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Maknanya adalah kita yakin di dalam hati kita, la mun'ima illallah, tidak ada yang bisa menjadikan nikmat selain Allah. Satu, ini nanti naik levelnya dari yang minggu kemarin. Dua, Allah menjadikan nikmat tidak bergantung kepada siapapun dan kepada apapun. Yang kedua, yang pertama sudah paham kita bahwa di antara bukti benarnya bahwa Tuhan kita Allah, kita meyakini tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah. Yang kedua, Allah memberi nikmat tidak bergantung kepada siapapun dan tidak bergantung kepada apapun. Bila Allah hendaki, maka jadi. Misalnya orang kemudian sakit, gak ada dokter, bisa Allah jadikan kalau Allah mau sembuhkan. Bisa, kalau Allah menghendaki dia sembuh, sekalipun gak ada dokter, maka sembuh. Ya kan? Ini keyakinan dulu, ini akidah dulu. Ya. Bahwa ketika Allah mau menjadikan nikmat, misalnya minta maaf, walaupun gak ada pekerjaan, kalau Allah mau menjadikan memberi rezeki, bisa Allah memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki tidak bergantung kepada pekerjaan. Allah memberikan nikmat tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Kalau kita berpikiran begini, saya kalau nggak kerja di sini kemudian nggak bisa hidup, berarti kita mengatakan Allah baru bisa memberi kita rezeki kemudian melalui pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan itu, Allah nggak bisa kasih kita rezeki.
jahat keyakinan semacam ini, ya, maksiat keyakinan semacam ini. Saya kalau nggak ikut dengan orang ini, anak saya nggak bisa sekolah. Misalnya, berarti kita mengatakan kalau kita nggak ikut dia, Allah nggak bisa ngasih rezeki. Padahal Allah ngasih rezeki tidak, atau ngasih nikmat tidak bergantung kepada apapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Ya, paham benar-benar baik-baik ya, ini akidah. Nanti contohnya Nabi mencontohkan pas saat Nabi hijrah. Mudah-mudahan kemudian sempat waktunya. Allah mau menjadikan nikmat tidak bergantung kepada siapapun dan tidak bergantung kepada dua. Ya, yang pertama, bahwa bukti kita benar meyakini la ilaha illallah, maka kita paham dahulu tidak ada yang menjadikan nikmat kecuali Allah. Maka kata musannif di sini, syukur itu bahan bakunya, menunya yang pertama engkau pahami, ketahui bahwa tidak ada yang bisa menjadikan nikmat selain Allah. 3, Allah itu yang memberi nikmat tadi. Allah itu yang kalau mau menjadikan nikmat tidak bergantung kepada siapapun dan kepada apapun. Kalau Allah menghendaki maka pasti jadi. Kalau Allah nggak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Yang ketiga, Allahnya itu mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya Allah berbeda dengan makhluk. Allah yang memberi rezeki tadi, yang menjadikan nikmat tadi, Allah yang menjadikan nikmat tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Allahnya itu mustahil sama dengan makhluk, baik pekerjaannya, baik sifatnya, kemudian apalagi zatnya. Gak mungkin Allah sama dengan makhluk. 3 ini dulu. 1, bahwasanya yang menjadikan nikmat hanya 2, Allah menjadikan nikmat tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. 3, Allahnya itu mukhalafatuhu ta'ala lil, artinya Allah berbeda dengan Sekarang begini contohnya, kalau kita sakit kita, lalu kita kemudian berdoa atau minta pengen sembuh, misal ini contoh supaya memudahkan paham. Lalu Allah turun dari langit, Allah datang ke rumah kita, ketok pintu, kasih obat, kemudian Allah yang mensi, apa tuh namanya, cek suhu itu, termometer ya, Allah yang ngecek itu, Allah yang kasih obat, kemudian lalu kita sembuh. Mungkin gak kayak gitu? Mungkin gak? Misalnya kita sakit, lalu kata kita, ya Allah saya sakit, sembuhkan. Turun Allah, datang ke rumah, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Aku Allah. Misalnya, masuk Allah misalnya, masuk ke kamar. Kenapa kata Allah sakit, ini obatnya? Mungkin gak? Kenapa gak mungkin? Karena muka Allah berbeda dengan ini. Nanti lanjutannya harus langkah demi langkah, harus paham. Saya ulang lagi ya, memang Allah yang menjadikan kalau sakit yang menjadikan sembuh bukan dokter tapi Allah. Yang kedua, Allah kasih sembuh, menjadikan sembuh tidak perlu dokter dan tidak bergantung kepada obat. Tapi yang ketiga, Allah yang menyembuhkan tadi, Allah yang tidak bergantung kepada dokter tadi, Allah yang tidak bergantung kepada obat tadi, Allahnya mukhalafatuhu lil, arti mukhalafatuhu lil hawadith, Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kita sakit, Allah datang ke rumah kita, berarti Allah sama dengan, maka itu mustahil. Lalu kemudian Allah yang mukhalafatuhu lil hawadith ini, ketika kita sakit, ketika kemudian kita dalam musibah
Allahnya yang turun mendatangi kita. Paham nggak dulu? Paham nggak? Nah, ini makan nggak malam ini dulu nih? Nah, ini kan tadi di perjanjian nih. Kalau nggak tadi saya cerita hijrahnya doang. Cuman kata Rasulullah nggak apa-apa lama aja. Saya dulu sambungan pelajaran baru nanti hijrahnya nanti. Ya, nggak apa-apa ya. Paham ya? Jadi Allah yang menjadikan nikmat. Dokter nggak bisa, obat nggak bisa, kantor nggak bisa, atasan nggak bisa, semua nggak bisa. Yang kedua, Allah menjadikan nikmat itu nggak perlu bergantung kepada dokter. Nggak ada dokter pun Allah bisa kasih sembuh. Nggak pakai obat pun Allah bisa. Ini akidah, nggak bisa dirubah. Ya, cacat akidah, cacat yang parah. Tapi yang ketiga, Allahnya itu bukan lafadzul lil hawadis. Allahnya bukan seperti makhluk. Bukan seperti makhluk. Tiga ini dulu. Lalu sekarang kita lihat bab faktanya. Kalau tadi bab sekarang bab fakta, kenyataan, atau disebutnya bab syariah. Tadi babnya bab sekarang babnya bab syariah. Begini, misalnya kemudian bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sakit. Kalau sakit misalnya gini, bener lah ngomongnya. Ya Allah, saya sakit. Yang menyembuhkan hanya Engkau ya Allah. Pas nggak dong? Pas nggak? Engkau menyembuhkan saya ya Allah. Engkau perlu dokter, engkau perlu obat ya Allah. Engkau bisa menyembuhkan tanpa dokter, tanpa obat ya Allah. Pas. Lalu yang ketiga, ya Allah, turun sini sembuhkan saya. Pas ya? Lalu kemana larinya? Datang kemana kalau sakit? Allah, jauh bener ya. Ini aja dah. Pagi-pagi habis sholat subuh dari masjid, pulang ke rumah, habis baca wiridan, duduk di kursi, tiba-tiba pengen kopi. Kopi itu nikmat dah. Nikmat kencang, kopi nikmat ya. Kopi sama rokok sama HP, sambil cek WhatsApp, sambil rokok, sambil minum. Nggak mungkin bisa. 3 atau minum rokok sambil kopi sambil WhatsApp, nggak mungkin bisa. Lalu kita pengen kopi, ya kan? Yang menjadikan nikmat kopi adalah Allah. Yang Allah bisa menjadikan kopi nikmat itu tanpa perlu sebab apapun dan tanpa perlu sebab siapapun. Benar. Lalu yang ketiga, misalnya kita ngomong ini, ya Allah, bikinkan kopi dong. Ya Allah, bikinkan kopi dong. Karena kan akidahnya tadi mengatakan, yang menjadikan kopi itu nikmat Allah. Karena yang lain dari Allah tidak bisa menjadikan nikmat. Yang kedua, kemudian Allah menjadikan nikmat kopi itu nggak bergantung kepada siapapun, nggak bergantung kepada apapun. Lalu kita mentang-mentang kayak gitu, lalu ngomong begini, ya Allah, bikinin kopi dong saya. Jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit, sedang-sedang aja ya Allah kopinya. Datang nggak kayaknya? Datang nggak? Masa nggak datang? Datang nggak? Nggak ada. Panggil siapa? Panggil istri. Apa panggilannya istri? Bu Tante? Bu? Bikinin? Datang nggak? Belum tentu. Bulannya ada nggak dulu? Masih duit kan? Datang aja. Panggil siapa kita? Bu, bikinin kopi. 5 menit kemudian datang sama kopi. Bahkan bukan hanya kopinya, sama kemudian nasi uduknya sekalian. Bonusnya nikmatnya nih. Ya. Akidah kita mengatakan bahwa nikmat kopi itu kemudian tidak ada yang bisa menjadikan kecuali Allah. Selain Allah dan bisa memastikan nikmat kopi itu ada di hadapan kita, termasuk istri kita tadi. Yang kedua, Allah menjadikan nikmat kopi itu nggak bergantung harus ada istri baru bisa ngopi. Kalau nggak ada istri bisa nggak ngopi? Kencang. Kalau istri lebih dari satu, apalagi bisa. Artinya nggak perlu Allah bergantung kepada istri kemudian baru bisa ngopi. Nggak ada duit bisa ngopi nggak? Kayak apa caranya? Kemana caranya? Gak ada duit bisa ngopi ya? Kemana? Nah, kita ke rumah
kepada istri, nggak bergantung kepada duit. Nggak ada istri, nggak ada duit, bisa ngopi. Buktinya ini orang-orangnya. Ya kan, kalau duit nggak ada, ngopi nggak ada, habis sholat subuh pura-pura aja silaturahim kan? Insya Allah kemudian, nah itu paham kan? Buktinya bahwa Allah menjadikan nikmat kopi itu tidak bergantung kepada siapapun, tidak bergantung kepada apa. Tetapi kenyataannya, kalau kita mau minum kopi, kita nggak bilang, ya Allah, bikinkan saya kopi dong. Coba aja sekali ngomong kayak gitu. Begitu subuh nanti kemudian sholat subuh pulang dari sini, kemudian duduk di kursi ngomong agak kenceng aja dikit, ya Allah, bikinkan kopi dong. Istrinya dia bicara, tapi ngaji di mana? Soalnya sekali kan. Kenyataannya kopi datang kalau manggil istri. Nah, kenapa jadi seperti itu? Karena Allah yang menjadikan nikmat kopi, Allah yang tidak bergantung kepada istri ataupun duit untuk menjadikan nikmat kopi, Allahnya mukhalafatuhu lil. Allah berbeda dengan kalau misalnya kita mau minum kopi, ya Allah bikinkan kopi, ujuk-ujuk datang Allah bawa kopi, siapa kita? Ya kan? Tidak mungkin, karena Allah berbeda dengan makhluk. Nah, lalu paham-paham benar-benar ya, gak usah mikirin makan dulu, insya Allah pasti makan, insya Allah. Allah yang mukhalafatuhu lil hawadits tadi, karena mustahil Allah seperti makhluk datang membikinkan kopi, apalagi merebus air atau kopi dan gula kemudian di dalam gelas dan mengantarkan ke kita, Allah mustahil. Maka Allah jadikan kemudian sebab. Allah jadikan sebab. Siapa sebabnya? Istri. Nah, istri ini bukan dia yang bisa menjadikan kopi, bukan. Karena yang menjadikan nikmat Allah. Bukan istri yang bisa menjadikan nikmat kopi, bukan istri yang bisa mendatangkan nikmat kopi, tetapi Allah. Cuma Allah ini mustahil datang ujuk-ujuk bikinin kopi ke kita, lalu Allah bikinkan sabab, yaitu istri tadi, untuk kita bisa mendapatkan nikmat kopi. Nah, lalu si sahabat ini, si istri ini tetap tidak akan bisa menjadikan nikmat kopi. Misalnya istri mau bikinin kopi, kemudian benar istri mau, begitu mau ngidupin gasnya mati, habis, bisa tidak? Tidak bisa. Kalau Allah kehendaki baru bisa. Kalau Allah tidak kehendaki, walaupun sudah manggil istri pergi ke dapur, ternyata kompor ada, kemudian air ada, gula ada, begitu ke bawah, kesandung, pecah, nggak jadi datang kopinya. Bisa? Bisa. Tetapi kemudian Allah menghendaki sebab nikmat kopi itu sampai ke kita adalah melalui istri kita. Maka istri kita ini di dalam ilmu tauhid disebutnya mazhar. Kalimat pengarang di sini nih yang kedua nih. Ya, perhatikan kemudian, dan jika engkau lihat, berarti ini fakta. Apa yang kita lihat hari-hari? Datang nikmat itu daripada selain Allah Ta'ala. Artinya kopi datang itu yang membawa adalah selain Allah. Maka kata musannif, itu semata-mata sebab juga dizahirkan Allah. Arti dizahirkan, dinampakkan. Maka istri itu namanya sebab. Sebab itu adalah mazhar. Mazhar itu artinya kenyataan. Kenyataan siapa? Kenyataan Allah yang mukhalafatuhu lil hawadits tadi, pengen memberikan nikmat kopi kepada kita, maka Allah jadikan mazhar kehendak Allah itu pada diri istri kita. Sehingga orang yang beriman, yang benar akidahnya, begitu istri datang membawa
kopi, dia melihat di situ adalah kenyataan kehendak Allah menjadikan nikmat kopi pagi hari itu untuk dirinya. Bukan dia melihat istrinya yang membuat kopi, tapi dia melihat istrinya itu sabab. Istrinya itu mazhar, istrinya itu kenyataan kehendak Allah. Apa kehendak Allah pagi itu? Menjadikan nikmat kopi. Cuma Allahnya mukhalafatul lil hawadis. Lalu Allah gerakkan hati istri kita mau bikin kopi. Allah berikan kemampuan dia bikin kopi sampai kopi itu ke hadapan kita, sampai kopi itu kita minum, maka itu adalah kehendak. Cuma kehendak Allah itu nampaknya ada di istri. Paham ya maksudnya sih? Coba pikir benar-benar ya. Paham ya maksudnya? Jadi segala sesuatu yang kita lihat nampak mendatangkan nikmat seolah-olah itu adalah bukan dia yang menjadikan atau mendatangkan nikmat, tapi dia itu adalah jadi sebab. Sebab apa? Mazharnya Allah. Arti mazharnya Allah, kenyataan kehendak Allah menampakkan. Kata Allah seakan-akan gini, pagi ini aku berkehendak memberikanmu kopi. Cuma karena mustahil aku turun, misalnya bikin kopi, aku turun ke rumahmu, datang ke alamatmu, aku bikin kopi, kata Allah, maka aku nampakkan, aku nyatakan kehendakku memberi nikmat kopi melalui sabab istrimu, kata Allah. Lalu istri kita yang bikin kopi, istri kita yang mendatangkan kopi, lalu kita yang belajar ilmu tauhid, begitu minum kopi, melihat istri bikin kopi, melihat di situ nampak kehendak Allah lah yang menjadikan nikmat kopi sampai hari itu, pagi itu kepada kita. Kalau orang nggak punya tauhid, kalau orang nggak punya ilmu, datang kopi hari itu dia melihat istrinya benar yang menjadikan kopi, dia kemudian nggak sampai kepada Allah. Paham nggak? Sama. Sakit tadi, begitu sakit mau langsung gini, ya Allah turun sini, kemudian saya sakit, nah pijitin kepala saya, bisa nggak? Kalau sakit kemudian datangnya ke dok, berarti dokternya apa? Sebabnya dokter ini adalah jadi apa? Jadi mazhabnya siapa? Allah. Bukan Allah di dokter, bukan. Dokter ini menjadi kenyataan bahwa Allah berkehendak. Apa kehendak Allah? Menjadikan nikmat sehat. Allah ingin, Allah berkehendak. Kan tadi ingat, yang menjadikan nikmat hanya Allah. Arti yang menjadikan, yang memastikan. Siapa yang memastikan nikmat? Kehendak Allah. Nah, Allah menghendaki kita sembuh. Cuma Allahnya mukhalafatul lil. Gak mungkin Allah turun ngasih obat, tensi darah, kemudian meriksa suhu, gak mungkin. Lalu kata Allah kemudian, hambaku, aku pengen menjadikan kau sembuh, tapi kemudian aku mukhalafatul lil hawadis. Gak mungkin aku turun kemudian misalnya datang ke rumahmu ngasih obat, maka aku jadikan sabab. Namanya dokter. Kata Allah kemudian, dokter itu wahai hambaku, sabab yang aku jadikan, aku berkehendak menyembuhkanmu. Si dokter itu kata Allah, wahai hambaku, mazharku. Arti mazharku, kenyataanku, kenyataan kehendak Allah untuk menjadikan sembuh. Maka kata Allah, kalau sakit gak usah datang ke aku, datang aja ke dokter, sama aja dengan datang